Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Salah satu yang selalu saya lihat statement-statement para politisi itu adalah Fahri Hamzah. Entah kenapa setelah Fahri Hamzah hijrah keluar dari PKS, kecerdasannya meningkat drastis. Waduh, keren nih Fahri Hamzah akhir-akhir ini. Sekarang dia berbicara, dia membongkar rencana jahat korupsi Anies Rashid Baswedan ketika maju di Pilgub DKI Jakarta. Ini berkenaan dengan hutang Anies ya ke Pak Sandiaga Uno sejumlah 92 miliar. Menarik sekali. Mari kita baca sama-sama. Yang ini kita tidak bayangkan dari awal. Karena rekan-rekan Anies tuh, balad Anies tuh, sahabat Anies tuh, dia menganggap bahwa ketika Anies minjem ke Sandiaga Uno, maka otomatis Anies di sini orang yang bersih dari korupsi karena masih punya utang. Utangnya nggak mampu dia bayar. Menunjukkan bahwa Anies bersih, Anies suci, Anies enggak korupsi. Nah, logika ini dibatalkan, dibantah habis-habisan oleh Fahri Hamzah. Justru ketika ada perjanjian seperti ini perencanaan korupsi yang kasat mata. Kata Fahri Hamzah, kita baca, menarik sekali ini. Dia politisi senior, layak untuk dipercaya ucapannya bos, dari populis. Utang Anies 92 M ke Sandiaga dianggap lunas setelah menang Pilkada DKI. Celetukan Fahri Hamzah menohok. Ini sih perencanaan korupsi, kata Fahri Hamzah. Kita baca. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut mengomentari utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno yang sedang ramai dibahas sekarang ini. Fahri menyoroti salah satu poin surat perjanjian utang piutang kedua belah pihak yang bocor ke media sosial dalam 1-2 hari belakangan ini. Di mana salah satu poin perjanjian tersebut menyebutkan utang total nominal 92 miliar itu dianggap lunas jika Anies Sandi menang pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Menurut Fahri Hamzah, apapun alasannya, perjanjian pelunasan utang itu tidak dapat dibenarkan. Sebab perjanjian tersebut justru terang-terangan membuka ruang korupsi setelah Anies Sandi berkuasa di Jakarta. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Catat. Jadi dia punya utang, Anies punya utang, itu bentuk perencanaan korupsi, bukan bentuk Anies bersih dari korupsi. Ini politisi yang ngomong, bukan netizen gak jelas yang ngomong. Lanjut. Ex-politisi PKS ini mengatakan korupsi di negara ini mustahil diberangus jika para pejabatnya masih melakukan perjanjian seperti ini di belakang layar. Dia mengatakan masyarakat Indonesia harus bisa beramai-ramai menolak hal ini. Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi. Tutupnya. Tak hanya Fahri Hamzah, pegiat media sosial John Sitorus juga secara khusus menyoroti poin perjanjian tersebut. Poin nomor 7 sebenarnya mengerikan. Perjanjian utang piutang akan selesai jika Abbas Uno, Anies Baswedan maksudnya ya, terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur, kata John Sitorus. Seraya memamerkan dokumen perjanjian utang piutang tersebut. Dengan adanya poin perjanjian tersebut, kata John Sitorus, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jelas bekerja keras untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan untuk biaya kampanye pada saat itu. Sebab gaji gubernur dan wakil gubernur dianggap mustahil untuk bisa menutup pengeluaran tersebut. John lantas menduga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pakai cara lain untuk mengembalikan modal kampanye mereka. Saya semakin paham kenapa banyak temuan kelebihan bayar dan proyek asal-asalan selama 5 tahun terakhir. Lalu serapan anggaran selalu di atas 95%. Luar biasa tegasnya.
Adapun masalah utang piutang ini pertama kali dibocorkan oleh politisi Golkar Erwin Aksa. Oke, udah ya. Kita tahu ini bermula dari politisi Golkar Erwin Aksa yang membongkar hutang Anies Rashid Baswedan ke Pak Sandiaga Uno. Ini logika Fahri Hamzah. Satu kali lagi, Fahri Hamzah setelah hijrah dari PKS ini, menurut saya kecerdasannya meningkat, saudara. Hah? Ini belak-belakan sekali. Ini perencanaan jahat korupsi. Ini perencanaan korupsi. Jahat kan korupsi. Makanya diterangkan lagi oleh John Sitorus. Pantesan banyak yang kelebihan bayar, penggunaan anggaran pol-polan sampai 95%. Karena pada akhirnya mereka akan bekerja keras untuk mengembalikan uang itu. Nah, pertanyaan kita kan sederhana. Berarti luar biasa ya. Kelompok itu tuh, kelompok si putih-putih itu tuh mendapatkan gelontoran uang dulu pas Pilkada DKI Jakarta. Dari Anies Rashid Baswedan puluhan miliar, saudara. Demi untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan. Jadi jualan ayat dan mayat itu benar-benar nyata. Ayat dibeli dengan uang, mayat dibeli dengan uang. Kan sadis banget kan dulu pas kampanyenya, luar biasa. Seolah mereka itu maha suci yang boleh menghakimi orang lain yang menurut pandangannya maha kotor. Nih, politisasi agama itu nggak bolehnya di wilayah sana. Masjid dipolitisasi. Itu mengerikan. Kalau saya flashback lagi, mengerikan, bos. Manusia-manusia beragama yang mestinya ketika dia bertindak, bertutur kata, dipandu oleh agama, menjadi dipandu oleh nafsu, oleh syahwat duniawi. Itu fakta. Ya. Bagaimana kemudian sekelompok orang yang menggunakan narasi agama untuk kepentingan politik. Banyak terpampang spanduk-spanduk di masjid-masjid. Masjid ini tidak menerima pendukung penista agama karena munafik. Luar biasa pokoknya. Politik ayat dan mayat pada saat itu ternyata bayarannya gede. Miliaran, saudara. Lantas siapa yang mendapatkan uang miliaran itu dari kampanye Anies? Siapa? Lantas coba siapa? Selain daripada mereka. Yang mendapatkan uang gedenya ya pasti mereka dong. Bener dong? Rasional, rasional. Untuk siapa uang puluhan miliar itu? Kalau bukan untuk mereka yang rela menjual ayat dan mayat demi mensukseskan yang didukungnya. Dan benar-benar sukses. Tapi buruk efeknya. Sampai sekarang masih terasa efeknya. Pada akhirnya kan dikutuk oleh Tuhan. Sumur resapan yang dia buat sudah menelan korban. Sudah ada yang meninggal kemarin mahasiswa di sumur resapan. Gara-gara sumur resapan. Dosanya sampai detik ini ngalir. Program yang dia buat pun masih membuat orang lain sengsara. Kan gila. Padahal dianya sudah gak menjabat. Masih ingat kan supir truk itu yang ban truknya masuk ke dalam sumur resapan itu, jalan menjadi kemudian jelek banget gara-gara sumur resapan. Mending kalau benar-benar menjadi tidak banjir, banjir tetap ada, jalan rusak, korban ada. Ini kan betapa tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.